Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kata berkah dimanapun berada? Semoga kalian selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hanya memikirkan dan melakukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim adalah nabi yang memiliki gelar Khalilullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan gelar Khalilullah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau selalu membuktikan bahwa Allah adalah zat yang beliau utamakan dibanding dengan dunia dan apapun. Beliau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan segala sesuatu. Bahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan cintanya kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya dan hartanya. Tak heran bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar Khalilullah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga jadilah Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih dan kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan penggelaran tersebut di dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattabi' millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 125. Saat pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pemberian gelar tersebut kepada para malaikat sempat meragukannya dan bertanya-tanya tentang alasan pemberian gelar tersebut. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Allah, mengapa engkau memberi gelar Khalilullah kepada Ibrahim, padahal dia sibuk dengan kekayaan dan keluarganya? Dengan demikian, bagaimana mungkin ia pantas menjadi Khalilullah?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Jangan kalian menilai secara lahiriah, tapi lihatlah hati dan amal baktinya. Karena tiada di hatinya rasa cinta selain cinta kepadaku. Bila kalian ingin menguji, ujilah dia." Malaikat Jibril pun menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dengan ujian itu, sebagaimana kita ketahui bersama dalam kisah yang luar biasa pada pembahasan berikutnya. Dalam buku Nasaihul Ibad disebutkan bahwa setidaknya ada 3 alasan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar Khalilullah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasan pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa menjamu tamu yang datang bersilaturahim kepada beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sayang menyembelih ternaknya untuk menjamu tamu. Bahkan dikisahkan bahwa tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam makan kecuali beliau selalu mencari orang untuk diajak makan bersama. Bila Nabi Ibrahim tidak mendapati orang di sekeliling beliau untuk diajak makan, maka beliau akan rela berjalan 1 atau bahkan 2 mil untuk mencari orang yang bisa beliau ajak makan bersama. Sikap dermawan inilah kemudian yang membuat harta beliau semakin bertambah, dan terus bertambah. Sikap dan sifat dermawan inilah kemudian yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mendapatkan karunia berlimpah, rizki yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu tawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kekayaan berlimpah tidak membuat beliau lupa beribadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melimpahnya harta tidak membuat beliau menurunkan kuantitas dan kualitas ibadah. Kesibukannya mengurus harta dan keluarga juga tidak menurunkan tingkat ketakwaan beliau. Saat waktu ibadah tiba, beliau tetap beribadah dan menyerahkan segala urusan usaha beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan yang terbaik dan selalu mencukupi kebutuhannya. Alasan ketiga adalah Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah
daripada kepentingan pribadi atau dorongan nafsu duniawi. Rasa cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan sikap yakin dan menghilangkan sikap was-was yang kadang-kadang akan muncul pada manusia biasa. Cinta Ibrahim alaihissalam kepada Allah adalah cinta yang paripurna. Beliau rela mengorbankan apapun untuk Tuhan beliau. Bahkan pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk menyembelih Nabi Ismail, beliau tidak pernah ada niatan untuk mundur dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Kata Berkah dimanapun berada, dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai 12.000 ekor ternak. Satu jumlah yang fantastis pada zamannya. Dalam sebuah kesempatan, seseorang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, engkau dikenal sebagai nabi yang sangat dermawan. Engkau hidangkan kepada tamu-tamumu sembelihan hewan ternakmu, dan engkau kurbankan hewan-hewan ternakmu untuk kaummu. Apa yang menjadi dasar dan pedomanmu itu?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling berbagi kepada sesama, menghormati tamu, dan berkurban dengan menyembelih hewan-hewan ternakku untuk orang lain." Tak disadari, Nabi Ibrahim menambahi ucapannya, "Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk menyembelih anakku, aku pun siap menjalankan perintahnya." Dan akhirnya terjadilah peristiwa yang tertuang dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Beberapa ulama mengatakan bahwa perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang kemudian Allah jadikan landasan memberikan ujian terbesar bagi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan perintah tersebut dengan penuh keikhlasan. Kisah ujian perintah menyembelih Ismail akan kita bahas pada episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Kata Berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.